Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kembali lagi bersama saya Fahrul dalam acara BEM Kema Far'uha Podcast. Halo para viewers dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi dalam acara podcast BEM Kema Far'uha. Nah, teman-teman sekalian atau para viewers dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membahas mengenai suatu topik yang sangat fenomenal ya, yaitu tentang vaksin dengan topik Who is the best vaccine. Jadi sore kali ini sudah bergabung narasumber kami, ada Kak Anna Sanawati. Halo Kak Anna. Halo. Iya. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Ya Kak, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai vaksin. Karena di luar sana itu ada banyak orang awam yang belum sama sekali mengetahui bagaimana sih dan apa sih itu vaksin. Jadi kita angkat kali ini dengan topik Who is the best vaccine. Baik, untuk mengefisienkan waktu langsung saja ya. Sebelum itu tunggu dulu ya. Sebelum itu teman-teman wajib men-like, subscribe dan komen YouTube channel kami ya. Baik, langsung saja. Ini dia Kak Anna Sanawati. Halo Kak. Halo, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak, berbincang-bincang mengenai vaksin. Sebenarnya Kak, mengapa sih kita harus vaksin? Adakah manfaat yang kita dapatkan setelah divaksin dan sebelum divaksin? Oke, nah sebelum menjawab itu kita harus lihat dulu ya, vaksin itu apa sih gitu ya. Nah, vaksin itu adalah suatu produk biologi ya, di mana dia ketika diberikan kepada orang yang sehat, dia bisa mensimulasi respon imun yang spesifik terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga nanti ke depannya ketika orang tersebut terkena terkena virus gitu ya atau bakteri tertentu, dia bisa terlindungi, terproteksi dari penyakit tersebut. Tapi seperti diingatkan tadi bahwa ini sifatnya spesifik ya. Jadi maksudnya kalau kita divaksin COVID, ya berarti dia spesifik terhadap vaksin terhadap penyakit COVID seperti itu. Nah, vaksin itu sendiri seperti sudah disebutkan tadi, dia kan memberi menstimulasi respon imun dari orang yang menerimanya gitu ya. Nah, jadi seperti kalau misalnya kita analogikan, vaksin ini tuh seperti sedang mengajari tubuh kita bagaimana cara merespon ketika ada patogen ya, virus atau bakteri jahat yang masuk ke dalam tubuh gitu. Nanti dari situ tubuh kita belajar bagaimana sih caranya kalau misalnya ada bakteri atau virus A yang masuk ke dalam tubuh, bagaimana cara menanggulanginya gitu ya. Nah, sehingga nanti tubuh kita itu sudah tahu cara yang paling tepat untuk bisa menanggulangi ketika ada virus atau bakteri tersebut masuk ke dalam tubuh. Sehingga ketika ada bakteri atau virus yang benerannya gitu ya, yang aslinya itu menyerang kita, tubuh kita sudah siap gitu, karena dia sudah pernah dilatih sebelumnya bagaimana caranya untuk bisa mengeliminasi virus atau bakteri tersebut gitu. Jadi dengan kita divaksin itu kita mengajari tubuh kita gitu ya. Jadi tubuh kita itu sudah siap ketika nanti akan ada virus atau bakteri jahat yang masuk, sehingga nanti ketika mereka menyerang, tubuh kita sudah bisa mempersiapkan dengan lebih baik sehingga nanti tidak akan memberikan gejala yang berat gitu ya. Gitu. Nah, mungkin yang perlu kita perhatikan di sini ketika kita sudah divaksin, seringkali orang beranggapannya bahwa kita akan jadi kebal terhadap virus atau bakteri tersebut. Nah, itu menurut saya tidak tepat ya. Kita tidak kebal gitu. Setelah divaksin, kita masih mungkin terinfeksi oleh virus tersebut. Patogen jahat tersebut, iya, kita masih bisa terinfeksi. Namun itu tidak akan menyebabkan gejala yang berat gitu ya. Iya betul, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, pernah mungkin masih ingat pada saat beberapa minggu lalu di mana jumlah kasus dari COVID-19 ini yang cukup meningkat ya, sekitar bulan Juni ya kalau tidak salah ya. Nah, itu kan
kasusnya sangat meningkat tuh ya, sampai akhirnya di Wisma Atlet itu sudah penuh ya. Dan ketika dilakukan investigasi gitu, ternyata orang-orang yang dirawat di Wisma Atlet itu sekitar 80%-nya belum mendapatkan vaksinasi ya. Nah, yang sudah divaksin itu adalah 20%-nya. Di mana dari 20% ini 60% itu sudah baru divaksin dosis 1 dan sisanya itu sudah divaksin dosis 2. Nah, artinya di sini bagaimana? Nah, ini adalah bukti bahwa dengan kita divaksinasi gitu ya, itu kita bisa mencegah timbulnya gejala berat ketika kita terkena penyakit tertentu seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Penjelasan mengenai apa itu vaksin. Ini vaksin kan Kak udah beredar berapa lama? Sejak kapan sih vaksin ini ditemukan? Oke, jadi sebenarnya vaksin itu sudah sangat lama sekali ya. Jadi itu diawali oleh penelitian yang dilakukan oleh Edward Jenner. Jadi itu sekitar tahun 1700-an, 1700 akhir ya, mendekati 1800. Nah, jadi pada waktu itu ada penyakit yang namanya smallpox. Ya, kalau saat ini sih sudah tidak ada ya, sudah tereradikasi. Nah, dulu ada penyakit namanya smallpox. Nah, ada seorang peneliti dari Inggris di mana yang namanya Edward Jenner, mungkin pada kenal juga. Nah, di situ dia mengamati gitu ya bahwa ada dairy maids atau para wanita pemeras susu sapi itu yang terkena cowpox. Cowpox ini mirip juga dengan smallpox, tapi dia kan menyerangnya sapi. Nah, para dairy maids ini yang terkena cowpox ternyata dia menjadi kebal terhadap smallpox. Seperti itu. Akhirnya penasaran kan ya Edward Jenner-nya, wah kok bisa gitu. Nah, pada akhirnya dia melakukan percobaan di mana dia menginokulasikan lesi dari penyakit cowpox ini ke seorang anak umur 8 tahun gitu ya. Kemudian setelah itu anaknya dipaparkan dengan smallpox dan ternyata anaknya itu kebal terhadap maksudnya dia tidak menunjukkan gejala smallpox seperti itu ya. Jadi dengan pemberian cowpox ini ternyata anaknya tidak terkena penyakit smallpox. Nah, berdasarkan penelitian itulah gitu, itu mulai berkembang akhirnya yang kita kenal sekarang sebagai vaksin. Nah, jadi itu sudah lama sekali ya, dan sekarang penyakit smallpox ini sudah tereradikasi gitu ya pada tahun 1980-an itu sudah dinyatakan eradikasi. Jadi alhamdulillah sekarang sudah nggak ada lagi penyakitnya ya, dan kita juga berharap untuk penyakit-penyakit lainnya juga bisa mengikuti hal tersebut ya, maksudnya akan juga tereradikasi di kemudian hari, mudah-mudahan seperti itu. Kak, setelah kita divaksin itu berapa persen sih? Kan tadi kakak bilang, enggak, kita sudah divaksin itu bukan berarti tidak dapat terinfeksi. Berapa persen sih kemungkinan kita untuk tidak tertular penyakit ini setelah melakukan vaksinasi? Nah, kalau itu sangat bergantung pada kondisi setiap orang ya. Ya, jadi tiap orang itu memiliki kondisi tubuh yang berbeda-beda, memiliki respon imun juga yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menggeneralkan gitu ya berapa persen kalau misalnya kita sudah divaksin itu tidak akan terkena atau misalnya tidak akan terkena oleh penyakit tersebut. Itu jadi tidak bisa kita generalisir sebenarnya ya, karena sangat bergantung pada kondisi tiap orang. Nah, tapi kita mungkin bisa berangkat dari data efikasi ya, di mana nilai efikasi ini adalah persen penurunan kejadian penyakit pada kelompok yang sudah divaksinasi. Ya, jadi kita perlu lihat di sini efikasi itu adalah pada suatu kumpulan populasi ya, tidak satu orang. Jadi kalau misalnya kita menilainya satu orang, kita susah nih, sulit gitu ya. Jadi makanya biasanya kita tentukan dari nilai efikasi, yaitu itu diperoleh dari hasil uji klinis. Ya, mungkin karena dari farmasi mungkin sudah paham juga ya. Jadi ada uji klinis, ada fase 1, 2, dan 3. Nah, di fase 3 ini kita melihat efikasinya. Itu mungkin menjadi panduan seberapa besar
suatu vaksin gitu ya bisa melindungi seseorang dari kejadian penyakit tertentu. Tapi seperti saya sebutkan tadi, ini sifatnya general pada populasi ya. Jadi belum tentu itu akan berlaku pada setiap individu karena setiap individu memiliki karakteristik atau memiliki sistem imun yang berbeda-beda gitu. Seperti yang kita ketahui, ada banyak jenis vaksin yang beredar ya Kak. Ada Sinovac, Moderna, apalagi AstraZeneca dan lain-lain. Jadi Kak, di antara beberapa jenis vaksin tersebut, vaksin yang sekarang ini mana sih yang paling bagus atau dia memiliki efikasi tertentu atau masing-masing efikasi gitu? Oke, ini sulit sebenarnya jawabannya ya. Jadi seperti tadi disebutkan oleh Fahrul ya. Iya, betul sekali Kak. Ya, jadi di kita ada vaksin COVID yang sudah digunakan untuk vaksinasi ya. Jadi kalau tidak salah sudah ada 3 yang digunakan, yaitu Sinovac, AstraZeneca, dan Moderna. Nah, kalau misalnya kita melihat dari data efikasi gitu ya, efikasi dari semua vaksin, dari 3 vaksin ini itu berbeda-beda gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya kita urutkan, Moderna memiliki nilai efikasi yang paling tinggi dibanding 2 vaksin lainnya gitu ya. Tapi perlu kita lihat di sini bahwa semua vaksin yang digunakan itu sudah berada pada batas efikasi yang ditetapkan oleh WHO. Jadi kan WHO menetapkan 50%. Nah, jadi 3 vaksin tersebut yang digunakan itu sudah memenuhi gitu ya. Jadi kalau dinilai mana yang bagus, semuanya bagus karena semuanya sudah memenuhi kriteria penerimaan dari yang ditetapkan oleh WHO gitu ya. Walaupun memang mungkin nilai dari Moderna ini jauh lebih tinggi dibandingkan misalnya 2 vaksin lainnya. Nah, tapi yang perlu kita lihat di sini bukan hanya efikasi gitu ya. Apa hal lain yang penting yang perlu kita ketahui? Yaitu dari segi safety. Kalau misalnya kita melihat profil safety dari ketiga vaksin tersebut, yang memiliki efek samping yang paling rendah itu adalah Sinovac. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat yang ibu hamil pun direkomendasikannya kan menggunakan Sinovac ya, termasuk juga untuk anak-anak yang di atas usia 12 tahun. Nah, jadi kalau misalnya kita tadi Fahrul menanyakan vaksin mana yang paling baik gitu ya, itu mau dilihatnya dari segi apa nih gitu ya. Apakah dinilai hanya dari efikasi gitu, tapi kan seperti kita tahu bahwa vaksin itu bukan hanya sekedar efikasi, tapi ada safety gitu juga yang juga sangat penting ya. Jadi kalau misalnya ditanya yang manakah yang paling baik, kalau menurut saya semuanya baik gitu ya. Jadi semuanya sudah sangat memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai digunakan dalam kegiatan vaksinasi karena yang pertama efikasinya sudah ada di atas 50% dan yang kedua ketiga vaksin tersebut sudah teruji safety-nya. Jadi sebenarnya semuanya safety-nya sudah bagus, hanya tadi memang ada kalau misalnya kita lihat efek samping dari setiap vaksin itu juga beda-beda. Tapi intinya semuanya baik dari segi efikasi dan safety-nya gitu. Baik Kak. Bagaimana sih sebenarnya ada kan Kak yang katanya ini tidak mau divaksin karena alergi apa gitu kan? Bagaimana sih cara mengatasi orang yang ingin vaksin namun memiliki riwayat alergi? Oke, nah jadi kita perlu lihat dulu alerginya seperti apa, sejauh apa gitu ya. Nah mungkin Fahrul sudah divaksin? Alhamdulillah sudah. Nah iya, pada saat divaksin itu pada saat datang itu kan dikasih form ya, ya ada sama dokter. Ya, betul. Jadi pertama di sana ada tahap screening. Jadi untuk mengetahui apakah kita itu bisa mengikuti vaksinasi tersebut atau tidak gitu ya, dinilai dari poin-poin yang ditanyakan pada lembar tersebut gitu ya. Jadi dilihat dulu, nanti pasti dokternya akan menanyakan kalaupun misalnya ada alergi, alerginya sejauh apa. Nanti itu bisa dikonsultasikan dengan dokternya. Seperti itu ya. Jadi jangan dulu berkecil hati gitu ya. Kita bisa datang dulu barangkali, kemudian nanti kita bisa konsultasi dengan dokternya, nanti kita ikuti saran dari dokternya seperti apa gitu. Apabila mungkin alerginya masih bisa terkontrol atau misalnya tidak terlalu berat, biasanya masih boleh mengikuti kegiatan vaksinasi tersebut gitu. Jadi
Itu tadi ya. Jadi tidak usah berkecil hati, kita bisa diskusi dulu nanti sama dokternya. Nanti mungkin dikasih tahu apa yang harus dilakukan gitu ya, ataupun misalnya nanti boleh vaksin, misalnya vaksinnya menggunakan yang jenis apa gitu ya, yang mungkin memiliki keamanan yang lebih baik seperti itu. Gitu, Fahrul. Iya. Eh, nah Kak, sedangkan apakah pasien yang telah terkena alergi ini setelah pemberian vaksin pertama akan tetap dianjurkan vaksin kedua atau adakah cara lainnya? Oke, nah jadi ini seperti saya sebutkan tadi ya, kita lihat dulu bahwa tingkat alerginya seperti apa gitu ya. Jadi kalau misalnya pas pertama dia mungkin kan alergi itu beda-beda ya, Ya, apa Kak? ya macamnya gitu. Mungkin ada yang misalnya ruam, tapi kemudian sebentar juga sudah hilang. Barangkali untuk hal-hal seperti itu nanti bisa menggunakan divaksinasi untuk yang kedua kalinya juga gitu. Tapi seperti tadi ya kan harus dikomunikasikan dengan dokternya gitu ya kan. Setelah vaksin pun tidak boleh langsung pulang ya, tapi biasanya kita harus menunggu beberapa menit dulu untuk dipantau oleh dokternya. Nah, nanti mungkin di situ apabila terjadi reaksi alergi, bisa dikonsultasikan juga penanganannya seperti apa, lalu bisa ditanyakan juga gitu untuk nanti vaksin keduanya, apakah boleh diberikan atau tidak. Nah, untuk orang-orang yang mengalami gejala alerginya berat gitu ya, yang bisa mengancam nyawa, misalnya yang anafilaksis seperti itu. Nah, itu berdasarkan saran dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia. Jadi kalau misalnya yang sampai shock anafilaksis itu tidak diperbolehkan untuk mengikuti vaksin yang kedua seperti itu. Tapi kalau misalnya reaksi alerginya tidak separah itu, barangkali masih diperbolehkan gitu ya, dengan tentu saja dengan hasil diskusi dengan dokter terlebih dahulu gitu ya. Jadi balik lagi ke tingkat alerginya itu sampai sejauh apa gitu. Nah, saya mau nanya nih, kalau Farul sendiri pada saat setelah vaksin sempat ada efek sampingnya nggak? Dulu dapat vaksinnya vaksin apa nih? Vaksinnya Sinovac, alhamdulillah sampai sekarang nggak ada efek sama sekali, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya, Sakit kemerahan ada? iya. Cuman sakit di bekas suntikannya aja. Habis itu 1-2 hari hilang. Iya Kak. Jadi eh, misalkan nih kan vaksinnya itu ada 2 kali Kak. Apakah bisa jika vaksin pertama ke vaksin kedua itu jaraknya melebihi batas yang ditentukan? Misalkan kan kalau habis vaksin pertama 3 bulan kemudian 3 bulan, 30 hari kemudian baru disarankan untuk vaksin kedua. Nah, misalkan dia lewat dari batas yang ditentukan, misalkan dia 4 bulan kemudian baru vaksin kedua, itu nggak masalah atau apakah yang terjadi Kak? Oke, iya. Jadi tiap vaksin itu kan punya jadwalnya ya untuk vaksin satu kapan, nanti vaksin keduanya kapan gitu. Itu rentangnya berbeda-beda dari setiap vaksin ya. Kalau untuk misalnya Sinovac sendiri, setahu saya itu batasnya maksimal di 28 hari. Untuk AstraZeneca itu lebih lama lagi ya. Jadi berbeda-beda. Nah, kalau misalnya kita misalnya vaksin Sinovac gitu ya, tapi seharusnya 28 hari, ternyata kita lebih sampai tadi 4 bulan gitu. Nah, ini boleh nggak gitu? Kalau misalnya ditanya boleh atau enggak, itu boleh saja sebenarnya. Tapi di sini yang kita belum ketahui adalah apakah itu nantinya menjadi efektif atau tidak gitu ya. Jadi rentang yang ditetapkan dari vaksin satu ke kedua itu kan itu sudah berdasarkan hasil penelitian, di mana ternyata sebenarnya itu adalah kondisi yang paling ideal untuk mendapatkan respon imun yang maksimal, yang kemudian nanti dapat melindungi kita dari serangan penyakit. Nah, kalau misalnya kita lebih lama dibanding rentang waktu itu, nah itu kita jadinya belum tahu ya apakah nanti ini kemudian bisa optimal atau tidak gitu. Tapi dari segi safety atau misalnya keamanan itu tidak apa-apa. Tapi dari segi efikasinya yang jadi kita tidak tahu karena kan ini tidak tercakup pada penelitian yang sudah dilakukan. Dari batas yang ini. Iya, iya. Nah, sebaiknya sih ya kita usahakan gitu ya, jangan melampaui batas itu supaya nanti respon imun yang dihasilkan pun itu bisa maksimal gitu ya. Jadi nanti proteksinya bisa optimal gitu.
Nah, tapi mungkin entah nih, misalnya 4 bulan barangkali ada kasus tertentu, misalnya selama jeda menunggu misalnya dia pernah terkena COVID. Nah, itu mungkin beda lagi ya, gitu. Karena kan kalau sudah terkena COVID biasanya tidak langsung divaksin kan ya, biasanya harus menunggu beberapa lama waktu. Nah, tapi kalau misalnya dalam kondisi normal, sebaiknya hal tersebut dihindari gitu, karena kita jadinya khawatirnya itu respon imun yang dihasilkan nanti tidak optimal. Jadi kan sayang aja gitu ya, sudah Nggak maksimal ya. divaksin tapi tidak maksimal nanti hasilnya gitu. Ya, Kak, ngomong-ngomong Kak, banyak sekali yang beredar mengatakan bahwa vaksin itu adalah virus yang dijinakkan. Apakah benar sih Kak, vaksin itu merupakan virus yang dijinakkan? Oke, jadi vaksin itu ada macam-macam jenisnya gitu ya. Jadi ada namanya yang pertama seperti yang Sinovac ini ya, itu adalah vaksin yang dimatikan. Sorry, jadi dia adalah suatu virus. Jadi virus utuh itu kemudian dimatikan. Kemudian kita tambahkan bahan-bahan lain, diformulasikan, nah itu menjadi vaksin, gitu ya. Tapi ada juga yang namanya live attenuated atau virus yang dilemahkan. Nah, kalau ini dia sama whole virus ya, keseluruhan virus gitu, tapi dia kondisinya sudah lemah gitu. Jadi dia tidak bisa lagi ketika diberikan kepada manusia gitu ya, tubuh kita sudah bisa mengatasinya gitu. Jadi karena dia sudah lemah statusnya. Dia masih hidup tapi dia lemah. Nah, jadi tadi ada dua ya. Jadi ada yang dilemahkan, ada yang dimatikan. Nah, selain itu juga ada jenis-jenis vaksin lain yang misalnya adalah vaksin subunit. Nah, vaksin subunit ini adalah vaksin, tapi dia itu hanya sebagian dari virus atau bakterinya gitu ya. Jadi misalnya kalau saya virusnya nih ya, kalau vaksin subunit itu berarti saya hanya diambil tangannya saja gitu, atau misalnya kepalanya saja. Nah, itu vaksin subunit. Jadi hanya bagian kecil dari keseluruhan virus atau bakteri. Nah, selain itu juga ada yang terbaru misalnya AstraZeneca gitu ya, itu viral vector. Jadi dia menggunakan vektor berupa virus lain gitu untuk membawa gen pengkode dari COVID-19 gitu ya. Jadi untuk AstraZeneca dia menggunakan viral vektornya itu berupa adenovirus gitu ya. Nanti yang sudah disisipi gen pengkode protein S dari SARS-CoV-2 gitu. Lalu yang terbaru gitu ya, ini kita ada vaksin yang berbasis materi genetik. Itu ada vaksin DNA dan ada vaksin mRNA. Tapi sampai saat ini yang sudah ada produknya itu baru yang mRNA. Gitu. Jadi seperti Moderna, Pfizer, nah itu hanya materi genetiknya saja. Tapi untuk yang vaksin DNA sampai saat ini setahu saya belum ada yang rilis ya, belum ada yang dipasarkan gitu, tapi penelitiannya sudah ada. Jadi itu tadi beberapa jenis vaksin gitu ya. Jadi bukan hanya keseluruhan virusnya, tapi ada juga yang hanya bagian-bagiannya saja, ada juga yang hanya materi genetiknya saja, bahkan ada yang dibawa oleh virus lain gitu ya, dia numpang ke virus lain. Nah, seperti itu. Jadi banyak sebenarnya jenisnya, tapi memang yang paling tradisional, maksudnya yang kita dikembangkan pada saat awal itu, yaitu dua tadi, yang dilemahkan dan yang dimatikan. Itu yang paling awal sekali, teknologi awal sekali pengembangan vaksin. Iya Kak, yang tadi kan Kakak bilang setiap vaksin itu memiliki perbedaan efikasi yang berbeda-beda. Nah, apa sih yang menyebabkan efikasi dari vaksin tersebut berbeda-beda Kak? Oke, nah ini banyak sekali ya. Ya, jadi banyak hal yang mempengaruhinya gitu ya. Sebenarnya seperti kita lihat misalnya untuk kasus vaksin Sinovac, ini kan dilakukan uji klinis fase 3-nya di beberapa negara ya. Ada termasuk di Indonesia, di Bandung, lalu ada di Brazil, dan juga ada di Turki. Dan setelah kita lihat ternyata nilai efikasinya beda-beda, padahal vaksinnya ini masih vaksin-vaksin Sinovac gitu ya. Kenapa gitu? Nah, ini ada banyak hal yang mempengaruhi. Yang pertama, kita bisa lihat dari subjeknya gitu ya. Kalau misalnya kita lihat gitu ya, yang di Brazil itu setahu saya diberikannya kepada tenaga medis.
gitu. Kalau di Bandung ini kan pada masyarakat umum ya, jadi ada perbedaan subjek gitu. Jadi kan kalau misalnya kita berikan kepada misalnya tenaga medis, otomatis kan dia mungkin tingkat paparan terhadap COVID-nya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang masyarakat umum gitu ya. Apalagi misalnya masyarakat umumnya ya karena dia takut, ya dia di rumah aja gitu, dia nggak mau pergi kemana-mana. Jadi itu ya dari segi subjeknya sendiri pun sudah berbeda gitu. Lalu juga dengan perilaku masyarakatnya gitu. Mungkin ada yang sangat menerapkan protokol kesehatan sehingga dia bisa meminimalisir paparan terhadap virus tersebut. Hal itu tentu saja mempengaruhi kan nanti ke penilaian efikasi vaksinnya gitu. Tapi mungkin nanti ada misalnya kelompok satu dia termasuk yang nggak peduli gitu misalnya sama protokol kesehatan, jadi kan dia kepaparnya banyak gitu. Tapi yang satu misalnya dia sangat menjaga protokol kesehatan. Ini juga kan akan hasilnya juga akan beda ya karena tingkat paparan terhadap virus tersebut juga beda. Nah selain itu juga dari karakteristik populasi seperti kita tahu gitu ya untuk kita walaupun misalnya sama-sama manusia nih, tapi kita ras-ras berbeda ras itu ada juga perbedaan di HLA-nya, di apa atau mungkin secara bahasa umumnya apa ya, dari karakteristik sistem imunnya juga ada perbedaan gitu ya, gitu. Jadi itu tadi ada banyak hal-hal yang mempengaruhi, termasuk juga dari besarnya jumlah populasi pada saat uji klinis penentuan efikasi itu juga mempengaruhi. Jadi sangat hasilnya ya akan berbeda gitu karena hal-hal tersebut tadi gitu. Walaupun sebenarnya vaksinnya sama, tapi nanti nilai efikasinya bisa berbeda. Nah, apalagi untuk vaksin-vaksin yang memang jelas-jelas berbeda gitu ya, seperti misalnya Sinovac dan AstraZeneca gitu. Selain populasinya yang berbeda, juga ya dari segi vaksinnya sendiri pun sudah berbeda. Iya Kak, banyak sekali Kak juga kan sepengetahuan saya setelah divaksin itu biasa muncul demam, namun tidak berkepanjangan. Tapi beredar banyak sekali yang beredar di TV-TV setelah vaksin, ada yang lumpuh, ada yang meninggal, maaf ya, ada yang pokoknya banyak yang ini beredar hoax-hoax yang menakutkan gitu ya. sehingga orang-orang yang awam itu mengambil contoh dari situ. Saya tidak mau divaksin karena itu contohnya orang divaksin bisa meninggal apa segala macam gitu Kak. Apakah benar itu Kak atau dari vaksin tersebut setelah divaksin emang demam aja yang ada efek sampingnya atau biasa kita sebut dengan KIPI ya? Iya, ada yang namanya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi ya. Jadi yang namanya vaksin itu kan memang zat asing ya yang diberikan ke dalam tubuh kita. Jadi tidak dipungkiri memang akan ada efek samping yang timbul dari pemberian vaksin tersebut. Nah, tapi sejauh mana keamanan gitu ya dari efek samping yang diberikan itu kan sudah diuji di uji klinis. Fase 1 itu kita melihat safety-nya. Jadi kita lihat gejala-gejala ikutan apa yang timbul gitu ya, kejadian-kejadian ikutan apa yang timbul dan seberapa besar gitu. Nah, apakah kejadian-kejadian ikutan pasca imunisasi yang timbul ini atau efek samping yang timbul ini itu bisa diabaikan gitu ya, atau misalnya tidak memberikan pengaruh yang cukup besar, atau dia bisa sampai mengganggu kegiatan seseorang gitu. Nah, ini akan ada penilaiannya. Nah, tentunya semua vaksin yang beredar itu sudah melewati uji klinis ini gitu. Jadi sebenarnya sudah diketahui profil safety-nya dan sudah dipastikan semuanya memenuhi kriteria penerimaan dari safety tersebut gitu. Jadi sudah terjamin sebenarnya keamanannya. Lalu terkait adanya misalnya tadi setelah vaksin ada yang lumpuh atau ada yang meninggal, nah ini kita harus analisis lebih lanjut gitu ya. Apakah ini berkaitan kasusnya dengan vaksin atau itu sama sekali tidak berkaitan dengan vaksin gitu. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Misalnya
pada saat kita divaksin itu kan kita harus dalam kondisi yang sehat. Nah, itu juga akan sangat mempengaruhi. Jadi jangan apa ya istilahnya, jangan bandel gitu ya, misalnya lagi tubuh nggak baik, lagi nggak sehat gitu ya, nggak fit, terus kemudian maksakan untuk divaksin. Nah, itu tidak baik. Kenapa? Karena nanti barangkali efeknya bisa lebih parah dibandingkan yang terjadi pada orang sehat gitu. Nah, itu. Jadi pastikan gitu ya, yang ketika divaksin itu kita memang dalam kondisi sehat. Nah, lalu tadi ada yang lumpuh atau misalnya ada yang meninggal, itu juga kita harus analisis juga. Nanti kan ada investigasi ya. Jadi ketika ada KIPI itu pasti akan ada investigasi. Nanti dilihat gitu. Nah, apakah itu berkaitan dengan vaksin atau tidak, yaitu nanti akan dilihat dari hasil investigasinya. Tapi kadang ini mungkin pendapat saya pribadi ya. Seperti ini misalnya, habis makan gorengan, terus saya sakit perut gitu ya. Nah, apakah saya sakit perut itu karena saya habis makan gorengan, atau misalnya setelah makan gorengan, saya misalnya makan sesuatu yang lain gitu yang menyebabkan saya sakit perut, atau sebenarnya sebelum makan gorengan kondisi saya memang sudah tidak sehat, sedang tidak sehat. Nah, hal-hal seperti ini kan yang perlu diinvestigasi ya. Seringkali nanti justifikasinya setelah vaksin, kemudian misalnya ya tadi ada kejadian-kejadian buruk tadi gitu, itu harus kita lihat dulu gitu kan, karena nggak fair kalau misalnya kayak tadi saya bilang gitu ya, setelah makan gorengan saya sakit perut. Nah, apakah saya sakit perut itu karena saya makan gorengan? Kan belum tentu ya gitu, karena kita tidak tahu apa yang terjadi sebelum saya makan gorengan dan setelah saya makan gorengan gitu. Nah, itu dia, jadi benar-benar harus diinvestigasi untuk nanti kita dapatkan keputusan final ya, apakah memang KIPI ini diakibatkan atau misalnya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan tadi itu apakah memang diakibatkan oleh vaksin atau memang ada faktor lainnya yang kemudian menyebabkan hal itu terjadi. Hanya saja barangkali karena kejadian yang tidak diinginkan itu terjadi setelah kita divaksin gitu. Jadi kan kita kesimpulannya bahwa hal ini itu akibat vaksin gitu ya, padahal kan belum tentu gitu, harus ada investigasinya. Seperti itu, Pak Rul. Iya. Banyak juga Kak yang di luar sana orang-orang yang mengatakan bahwa saya ini kondisinya memang lagi agak susah ya, karena ada banyak orang yang memilih memilih tidak divaksin dibandingkan memilih vaksin karena terlalu banyak pemikiran-pemikiran atau hoax-hoax yang beredar, Kak. Bagaimana pendapat Kakak terkait itu? Oke, ini dari saya pribadi ya. Kalau dari saya pribadi, sebenarnya saya tidak. Kalau saya pribadi, saya tidak bisa memaksakan kepada orang-orang gitu ya, bahwa Anda harus divaksin gitu. Tapi menurut saya seyogianya kita bersama-sama ini ya mensukseskan program pemerintah, karena kita tahu kan pandemi COVID-19 ini sudah terjadi sejak tahun lalu ya, sudah lama gitu, dan ini sangat berefek banyak terhadap kehidupan kita, termasuk juga pada perekonomian gitu ya. Nah, yang kita harapkan tentu saja hal ini bisa segera terlampaui secepat mungkin gitu, karena apabila kondisinya seperti ini terus, ya akan sulit gitu ya bagi kita semua gitu ya. Nah, salah satu upaya gitu untuk bisa menanggulangi pandemi ini, salah satunya adalah kita ikhtiar dengan vaksinasi gitu ya, yang sudah menjadi program pemerintah. Jadi kalau menurut saya, ayo sama-sama kita mensukseskan program pemerintah ini supaya pandemi ini bisa segera terlampaui. Tapi tentu saja seperti tadi saya sebutkan, bukan hanya vaksinasi gitu. Sebenarnya yang paling penting adalah kita memberlakukan protokol kesehatan gitu. Karena ada banyak orang yang setelah divaksin terus dia menjadi tidak aware terhadap hal itu gitu. Jadi udah divaksin, saya kuat, saya nggak pakai masker gitu. Nah, nggak seperti itu juga gitu ya. Yang paling penting tetap kita menjaga protokol kesehatan gitu ya. Jadi itu yang paling penting. Nah, setelah itu juga kita ya ikhtiar lainnya adalah dengan melakukan vaksinasi ini gitu, sehingga kenapa vaksin ini menjadi penting, walaupun misalnya setelah vaksin misalnya kita tetap sakit, tapi sakitnya kan tidak akan terlalu parah, sehingga tidak akan mudah-mudahan tidak sampai dirawat inap seperti itu ya, sehingga kan bisa mengurangi
kolapsnya rumah sakit. Jadi kan sebenarnya dikhawatirkan gitu ya. Seperti kita kayak kemarin-kemarin lah, pas pada pertengahan tahun kemarin itu kok pada saat kasusnya banyak gitu di mana-mana, banyak yang membutuhkan rumah sakit, sementara rumah sakit sudah tidak punya kapasitas untuk menampung orang-orang yang sakit lagi gitu ya, sehingga tingkat kematian gitu, mortalitasnya menjadi sangat tinggi. Nah, itu kan yang tidak kita inginkan gitu. Dan dengan kita melakukan vaksinasi ini, kita berusaha untuk menghindari hal tersebut gitu ya. Jadi jangan sampai sistem kesehatan kita kolaps gitu ya. Nah, hal itu. Jadi kalau menurut saya ya itu, mari kita sukseskan program pemerintah, karena sebenarnya ini kan untuk pemerintah juga melakukan ini adalah untuk kebaikan kita semua gitu, supaya pandemi ini sudah terlewati gitu ya. Ya mungkin Fahrul juga sebagai mahasiswa juga sekarang kan kerasanya jauh berbeda daripada saat 2 tahun lalu gitu ya. Setiap kuliah itu ya via gadget gitu ya. Kan pasti tentunya ingin menikmati masa-masa seperti sebelum pandemi lagi gitu, di mana kita bisa berinteraksi di kelas, bisa main sama teman dengan bebas gitu ya. Nah, sekarang kan sangat terbatas gitu, mungkin masih bisa bertemu dengan teman, tapi dengan beberapa kondisi tertentu juga yang agak menyulitkan gitu, itu kan ya sangat berpengaruh lah pada kehidupan kita gitu ya. Jadi mudah-mudahan gitu dengan kita menjaga atau melaksanakan protokol kesehatan dan dengan upaya vaksinasi ini, kita bisa segera mengakhiri gitu ya pandemi COVID-19 ini, sehingga nanti kita bisa bisa seperti dulu lagi gitu ya, bisa kuliah lagi tatap muka seperti biasa, dan misalnya yang kerja pun bisa seperti biasa lagi gitu. Ya, nah Kak, seandainya semua masyarakat udah pada divaksin nih, akankah virus corona ini atau COVID-19 ini menjadi penyakit biasa kayak influenza gitu? Iya, nah jadi memang ada beberapa prediksi dari para pakar gitu ya, bahwa sebenarnya COVID-19 ini tidak akan berlalu gitu ya, mungkin akan tetap ada. Tapi mungkin nanti sifatnya seperti influenza. Jadi kita tahu pun kan influenza itu sama seperti COVID ya, ada mutasi-mutasinya. Bahkan influenza itu sebenarnya tingkat mutasinya jauh lebih tinggi dari COVID gitu. Jadi variannya jauh lebih banyak dari COVID. Nah, dan ada kemungkinan gitu ya, berdasarkan prediksi para pakar, bahwa COVID juga akan seperti itu ke depannya gitu. Tapi ini juga kan masih prediksi ya, kita tidak tahu juga gitu nanti apakah yang terjadi nanti seperti apa gitu. Tapi ya kita harapkan kalaupun misalnya ini akan menjadi penyakit yang umum seperti influenza, mudah-mudahan kita semua juga kuat dan tidak ada lagi mutasi-mutasi yang menyebabkan pandemi ke depannya, mungkin gitu ya. Tapi ya itu saya tidak bisa menjamin juga apakah ini akan seperti influenza atau tidak gitu. Cuman prediksi dari para pakar ada yang menyatakan seperti itu. Tapi nanti kita lihat ke depannya seperti apa mungkin. Maka dari itu mari kita ya berikhtiar dengan melakukan vaksinasi. Jangan lupa protokol 5M-nya ya, 5M ya sekarang. Iya. Itu yang paling penting. Ya. Pakai masker dan lain sebagainya. Iya, oke para viewers, itulah tadi beberapa info mengenai vaksin. Semoga bermanfaat dan juga semoga bisa diterima di masyarakat umum. Dan bagi teman-teman atau para viewers yang belum vaksin, ayo kita vaksin karena vaksin aman dan halal. Ya, begitu kan slogan pemerintah terkait vaksin. Iya, karena kita dibatasi oleh waktu. Saya sangat berterima kasih kepada narasumber kita, Kak Ana. Terima kasih telah menyempatkan waktu memberikan informasi kepada teman-teman para viewers dimanapun berada terkait vaksinasi COVID-19. Jadi teman-teman jangan pernah takut vaksin ya, karena vaksin itu aman dan halal. Iya. Kami dari BEM Kemah Far'uha mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Ana karena telah menyempatkan waktu. Sampai bertemu di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Ana. Sampai jumpa. Terima kasih.